Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Miman Fajar Saputra Hulu, kuliah di STTA Nias Barat, semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan ini saya akan membagikan satu topik atau membahas satu topik, yaitu filsafat pendidikan humanisme. Bapak Ibu, filsafat pendidikan humanisme ini berfokus pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik itu intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Pendekatan ini Bapak Ibu menempatkan manusia sebagai pusat dalam proses pendidikan dengan tujuan utama yaitu membentuk pribadi yang bebas, bertanggung jawab dan bermakna bagi diri sendiri atau bagi masyarakat. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian humanisme di dalam pendidikan. Humanisme ini adalah aliran filsafat yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan atau martabat individu dan kebebasan berpikir. Jadi dalam pendidikan itu Bapak Ibu, humanisme ini mengedepankan peran guru sebagai pembimbing atau siswa sebagai individu yang aktif. Jadi bukan sekedar objek pembelajaran saja. Tujuan pendidikan humanisme ini yang pertama itu membentuk manusia yang utuh dan mandiri. Kedua itu menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga itu Bapak Ibu mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan terakhir itu tujuan dari pendidikan humanisme ini membantu individu itu untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya. Bapak Ibu, di dalam pendidikan humanisme ini ada beberapa ciri yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu pendidikan berpusat pada siswa. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang berpusat pada siswa? Artinya bahwa dalam pendekatan humanistik, siswa dipandang sebagai objek aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan, bukan sebagai objek yang hanya menerima pengetahuan saja. Siswa itu didorong untuk mengeksplorasi minat atau pengalaman dan pemikiran mereka sendiri. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah membantu siswa menjadi versi terbaik dirinya sendiri, bukan hanya mencapai standar akademik saja. Ciri yang kedua itu Bapak Ibu menghargai kebebasan dan individualitas, yang artinya bahwa filsafat humanisme ini menekankan bahwa setiap individu itu unik dan berhak berkembang sesuai dengan bakat yang dimilikinya atau minat dan ritmenya sendiri. Pendidikan humanisme ini mendorong siswa atau anak didik untuk membuat pilihan atau mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas proses belajar yang dia lakukan. Ciri yang ketiga itu Bapak Ibu fokus pada pengembangan potensi diri, yang artinya bahwa humanisme ini percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi bawaan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan itu sendiri. Fokus pendidikan bukan hanya pada aspek intelektual saja saya katakan, tetapi juga emosional atau sosial, moral, dan spiritual. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kurikulum humanistik ini mencakup berbagai pengalaman belajar yang mendukung pertumbuhan holistik. Ya. Ciri yang seterusnya adalah pendidikan sebagai sarana pertumbuhan moral dan sosial. Yang artinya Bapak Ibu, humanisme tidak hanya fokus pada pencapaian akademik saja, tetapi humanisme ini juga berfokus pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial.
Artinya bahwa pendidikan humanisme ini juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik, membentuk manusia yang peduli secara bersama itu mampu berkontribusi positif dalam masyarakat dan memiliki kesadaran etis yang tinggi. Jadi itulah yang ciri yang terakhir di dalam pendidikan humanisme ini. Lalu di dalam pendidikan humanisme ini implikasi dan praktiknya adalah kalau kita melihat dalam peran seorang guru itu sebagai fasilitator dan pendamping belajar murid, bukan sebagai pusat pengetahuan saja. Jadi itu di dalam praktiknya. Kalau kita juga melihat di dalam metode belajar itu bisa berdiskusi, refleksi, proyek kolaboratif dan pembelajaran kontekstual. Jadi kita bisa melakukan implikasi atau praktek melalui itu. Juga di dalam penilaian itu berbasis proses dan perkembangan individu, bukan hanya hasil akademi saja kita lihat. Lalu kalau kita melihat di dalam lingkungan belajar itu inklusif, terbuka dan menghargai keberagaman. Jadi itu beberapa praktik yang perlu kita lihat dan perlu kita lakukan di dalam mengaplikasi atau praktek di dalam pendidikan humanisme ini. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan di dalam pendidikan filsafat humanisme ini adalah bahwa filsafat pendidikan humanisme ini mengajak kita semua untuk melihat pendidikan itu sebagai proses pemanusiaan, ya. Ini menekankan kebebasan, menekankan martabat, menekankan potensi